Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community online experience kita hari ini. Saya senang sekali dapat menyapa teman-teman semuanya di tempat ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, baik Anda dari Purwokerto ataupun di luar Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Teman-teman, bulan Januari rasanya baru aja ya kita masuki. Dan kita juga masih teringat betul nih gegap gempita orang-orang dalam menyambut tahun baru 2024. Begitu meriah pesta kembang api serta keseruan kita bersama dengan teman-teman dan juga keluarga dalam menyambut tahun yang baru ini. Tapi nggak kerasa ya saat ini kita juga sudah ada di akhir bulan Januari. Gimana nih teman-teman? Masih ada nggak semangat tahun baru di dalam diri kita masing-masing? Atau mungkin Anda merasa bahwa semua berjalan biasa-biasa aja kok. Nggak ada sesuatu hal yang istimewa. Rutinitas hidup kita ya begitu-begitu saja. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dari kehidupan rutinitas kita biasanya. Sehingga nggak sedikit nih dari kita yang pengen lepas dari rutinitas hidup dengan cara mencari sesuatu yang baru nih. Yang mungkin saja bisa membuat kita lepas dari kejenuhan dan kebosanan hidup. Apapun yang sedang Anda hadapi dan alami hari-hari ini, jauhilah dari kata-kata menyerah dan mundur. Marilah kita mau tetap melangkah maju, karena di luar sana pun masih banyak loh orang-orang dengan semangat dan antusias dalam mengarungi hidup ini. Dengan berbagai target untuk mencapai apa yang ingin mereka raih. Nah, sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Ya'aro Harefa. Namun sebelumnya rekan saya Yusak bersama dengan GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tandaikan pujian ini dari awal dengan penuh iman percaya. Kita mau nyatakan bahasanya, kuasa Tuhan lebih besar. Dia bekerja dalam hidup kita. Di dalam sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati.
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat. Sekali lagi katakan dengan penuh iman. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Kami terima Tuhan, kami alami mujizat-Mu Tuhan. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari tantangan hidup kami. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi dengan mengangkat tangan kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ya, saya juga jebolan soteria ya Bapak Ibu. Beberapa puluh tahun lalu, lama banget ya. Tapi ya lumayan ya, 2008 berarti 16 tahun lalu kuliah di soteria, dan mungkin saya salah satu bukti buah dari apa yang Bapak Ibu tabur untuk STT Soteria ya. Tuhan memberkati semua apa yang Bapak Ibu berikan juga. Selamat sore untuk kita semua. 21 hari ya Bapak Ibu, udah 2024 ya. Gimana? Masih aman? Atau mulai bergejolak? Atau mulai elus dada sambil bilang kencana? Aman. Ya semoga masih aman-aman aja ya. Tapi kalau ada gejolak ya itulah hidup lah ya. Tapi kita percaya bahwa kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, tahun 2023 kemarin ya, ada satu jargon yang sering jadi lelucon untuk anak-anak muda lah. Mereka tuh mengatakan begini, lu punya uang, kamu punya kuasa. Nah, jadi punya uang, punya kuasa. Atau kita juga sering mendengar ungkapan-ungkapan yang hampir sama dengan jargon ini ya. Yang mengatakan bahwa kalau kamu punya harta, punya jabatan tinggi, maka kamu akan juga punya kuasa. Kamu punya uang, kamu punya kuasa. Nah, jadi sebenarnya jadi orang yang berkuasa itu punya power itu adalah hal yang enak ya bagi kebanyakan orang. Sehingga juga orang itu berbondong-bondong untuk bisa memiliki kuasa. Ya, walaupun ada juga orang yang tidak terlalu peduli dengan kekuasaan sehingga juga ia tidak terobsesi untuk mencari bahkan menyingkirkan orang lain. Tetapi ya ada juga orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan kuasa atau kekuasaan. Dulu waktu masih kuliah di Soteria, terus saya diutus untuk pelayanan setahun di salah satu daerah di Indonesia. Nah, jadi saya ditempatkan di daerah yang cukup pedalaman lah. Dan masih memegang adat istiadat kesukuan gitu. Jadi masih prinsip-prinsipnya suku gitu. Dan sering sekali terjadi perang antara suku. Walaupun sebenarnya mereka ini adalah saudara, tetapi ya karena beda suku ya mereka mengatakan bahwa kami sudah berbeda. Sehingga juga terkadang terjadi perang antara suku tersebut. Nah, perang ini terjadi salah satu alasannya adalah untuk membuktikan siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling kuat di antara suku-suku yang lain. Meskipun pemicunya itu misalnya masalah-masalah perempuan, masalah anak kecil, masalah relasi. Tetapi kemudian mereka membuktikan bahwa mereka adalah suku yang paling kuat dibanding dengan suku yang lain. Nah, jadi sering sekali terjadi perpecahan, terjadi peperangan hanya untuk membuktikan bahwa dia yang paling berkuasa. Nah, tahun 2024 ini bangsa kita juga pemilu ya Bapak Ibu, pesta demokrasi, dan para calon-calon yang sudah ada saat ini juga berlomba-lomba untuk menjadi penguasa di negara ini. Nah, di tengah hiruk pikuk panasnya dunia politik saat ini Bapak Ibu, pesan saya cuma satu bagi kita semua, pilihan itu boleh beda-beda apa saja, tapi harus tetap cinta damai ya. Jangan sampai pemilu selesai, nah tali silaturahmi yang sudah ada malah terputus gara-gara beda pilihan ya. Jadi jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ngomong-ngomong berbicara tentang kuasa, juga ada satu kuasa yang sebenarnya tidak butuh uang untuk mendapatkannya. Nggak perlu kampanye ke sana ke sini, tetapi diberikan secara cuma-cuma. Yaitu kuasa yang asalnya dari Tuhan.
Nah, jadi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Tidak perlu uang, tidak perlu apa-apa, tetapi diberi secara cuma-cuma. Lalu kuasa seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, saya mengajak kita untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8, dan ini ayat yang cukup singkat, jadi kita baca bersama-sama ya. Dengan semangat ya. Semangat tahun baru masih. Nah, 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Ibu, seperti yang sudah kita tahu, setelah Tuhan Yesus disalib, kemudian ia mati dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Setelah kebangkitannya tersebut, kemudian ia naik ke sorga. Nah, jadi firman Tuhan yang barusan kita baca bersama-sama tadi, adalah pesan yang diberikan kepada para murid saat itu ketika Tuhan Yesus hendak terangkat ke sorga. Di sana dikatakan ia menjanjikan kuasa, ia menjanjikan roh yang akan turun atas para murid saat itu. Lalu apa artinya diberi kuasa oleh Tuhan? Apa artinya mendapat kuasa dari Tuhan? Karena Bapak Ibu, bukan hanya para murid saat itu yang mendapat kuasanya, tetapi kita juga orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga mendapatkan kuasa tersebut. Lalu apa artinya diberi kuasa oleh Tuhan? Apakah itu artinya hidup kita akan berjalan baik-baik saja? Hidup akan berjalan mulus bagaikan jalan tol. Jalan tol masih ada macetnya ya. Nah, idealnya punya kuasa maka hidup akan lebih mudah. Idealnya begitu. Punya power, punya kuasa, maka punya potensi besar untuk bisa mempengaruhi orang lain. Untuk mempengaruhi massa itu sangat bisa sekali. Kalau kita melihat sekarang kemajuan teknologi, kemudian dunia media sosial begitu maju, banyak public figure, dan mereka dengan gampang bisa mempengaruhi para followersnya untuk mengikuti apa yang mereka katakan, bahkan untuk mempengaruhi, menjual apa yang mereka tawarkan kepada followersnya. Jadi punya power, punya kuasa itu sebenarnya membuat orang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi orang lain, memudahkan hidup. Namun Bapak Ibu, berbeda dengan apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Nyatanya setelah mereka menerima kuasa, justru mereka diperhadapkan dengan penganiayaan yang begitu hebat pada saat itu. Kalau misalnya kita melihat salah satu contohnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, di sana dicatat tentang kisah Stefanus yang mati dilempar batu. Nah, dia pengikut Tuhan yang begitu setia, dia bersaksi tentang Tuhan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi pada saat itu tidak menerima. Sehingga kemudian dia difitnah dan kemudian orang-orang banyak pada saat itu melempari dia batu. Padahal baru menerima kuasa nih dari Tuhan. Roh Kudus baru diberikan kepada mereka. Tetapi ini realita hidup yang dialami oleh para murid pada saat itu. Dan kalau kita membaca keseluruhan kisah, misalnya di dalam Kisah Para Rasul, di sana dicatat tentang begitu hebatnya tantangan yang dialami oleh para murid-murid pada saat itu. Orang Kristen mula-mula pada saat itu. Ternyata hidup yang mereka alami adalah hidup yang ternyata juga tidak mudah. Justru mereka melarikan diri, lari ke sana ke sini untuk menyelamatkan diri mereka dari orang-orang Yahudi, dari kekaisaran Romawi yang mengancam nyawa mereka pada saat itu. Mungkin kita familiar dengan lagu ini, mengikut Yesus keputusanku. Nah, ini adalah salah satu yang lagu puji-pujian atau lagu him yang cukup tertua ya, dan tapi masih dinyanyikan sampai saat ini oleh orang-orang Kristen. Nah, tetapi Bapak Ibu, lirik lagu ini diambil dari kata-kata terakhir yang diucapkan oleh seorang laki-laki yang berasal dari
salah satu suku yaitu suku Assam di India. Jadi dia ini bersama keluarganya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah ini terjadi di pertengahan abad 19 ya. Nah tetapi orang-orang pada saat itu di sukunya itu, bahkan kepala sukunya tidak senang dengan dia yang berbeda dengan mereka. Kemudian mereka memaksa dia untuk menyangkal imannya. Kalau kamu tidak menyangkal imanmu, maka keluargamu akan dibunuh. Tetapi dia mengatakan bahwa mengikut Yesus adalah keputusanku. Tidak lagi melihat ke belakang, tidak lagi ada penyesalan. Dan kemudian istrinya, anak-anaknya dibunuh. Kemudian dia ditawarkan, ayo sangkal imanmu. Kalau enggak, nyawamu akan melayang. Tetapi dia mengatakan bahwa aku sudah mengambil keputusan untuk ikut Yesus. No turning back, tidak ada lagi melihat ke belakang, tidak ada lagi penyesalan, hanya mataku tertuju kepada salib. Dan kemudian kepalanya dipenggal, Bapak. Ini justru yang laki-laki dan keluarga ini hadapi ketika ia sudah memutuskan untuk mengikut Yesus. Artinya dia punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Hidup yang ternyata juga ada tantangannya. Bukan hidup yang selalu senang-senang saja. Lalu apa artinya ketika Tuhan mengatakan aku memberikan kuasa? Apa artinya kita diberi kuasa oleh Tuhan? Nah Bapak Ibu, di dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, kata kuasa yang digunakan di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dengan kata dunamis, kata dasarnya. Nah kata ini Bapak Ibu memiliki arti yaitu kuasa, kekuatan, juga kemampuan, kesanggupan. Membuat seseorang mampu, membuat seseorang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Dan pastinya yaitu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi bukan hanya berbicara tentang otoritas, gitu, tetapi juga berbicara tentang kesanggupan. Kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, jadi jika kuasa ini diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka itu berarti saudara-saudara, setiap kita pengikut Tuhan Yesus diberi kemampuan untuk menghadapi dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah yang memampukan para murid-murid pada saat itu. Roh Allah ini yang memampukan mereka bisa melewati tantangan yang ada pada saat itu. Roh yang sama yang memampukan laki-laki tadi ini tetap setia kepada imannya. Ya meskipun nyawanya itu melayang. Dan roh yang sama juga yang memampukan kita untuk menjalani hidup kita. Untuk menjalani hari-hari kita. Terlebih di tahun 2024 ini Bapak. Nah para murid-murid telah mengalami pengalaman yang luar biasa. Dan kuasa yang mereka terima dari Tuhan, itulah yang memampukan mereka tetap bertahan dengan iman mereka. Bahkan mereka bersaksi memberitakan Injil. Meskipun pada saat itu mereka ada di bawah tekanan, kejaran dari kekaisaran Romawi. Tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Paulus itu mencatat tentang apa yang mereka alami pada saat itu. Salah satunya di dalam 2 Korintus 4 ayat 7-9. Di sana dikatakan, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Dan bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah Bapak Ibu, Paulus dan kawan-kawan pada saat itu berada di situasi yang tidak mudah ya. Ditindas, dianiaya. Dan bagaimana mereka bisa bertahan di situasi seperti ini jika bukan karena pertolongan Tuhan. Jika bukan karena kuasa Tuhan yang menaungi mereka. Bagaimana bisa mereka melewati semuanya ini. Tetapi roh Allah tadi yang membuat mereka bisa bertahan dan tidak menyerah dengan keadaan.
Sehingga firman Tuhan itu mengatakan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13. Saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Pada akhirnya Rasul Paulus itu mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2024 ini. Kita tidak tahu akan pergumulan apa yang Tuhan izinkan akan terjadi. Entah itu di dalam karir, pekerjaan, usaha, keluarga, relasi, dan lain sebagainya. Seorang teman guru TK mengatakan bahwa salah satu tantangan yang mereka lihat di sekolah adalah masalah keluarga. Dan mereka sering sekali bertemu dengan anak-anak yang menjadi korban dari ini semua. Nah, jadi kita tidak tahu tantangan apa yang akan kita hadapi dan Tuhan izinkan di tahun 2024 ini. Dan kalau kita melihat kembali 2023 kemarin, mungkin sebagian ada yang berjalan seperti di taman bunga, tetapi mungkin juga ada yang berjalan di atas kerikil-kerikil kecil, ada badai-badai kecil menghampiri. Atau mungkin juga ada yang justru berjalan di atas bara api yang bahkan sampai membuat dia hangus dan kehilangan segalanya. Tetapi jika sepanjang tahun kemarin kita bisa melewatinya, bukankah itu adalah bukti dari pertolongan Tuhan bagi kita semua? Bukankah kita sanggup melewati segala perkara karena pertolongan dari Tuhan? Dan bisa saja hal yang sama akan terulang lagi di tahun 2024. Tetapi semoga tidak ya. Semoga hal-hal yang baik, penuh berkat yang Tuhan berikan kepada kita di 2024 ini. Tetapi seandainya hal yang sama terulang kembali di 2024 ini, pertanyaannya adalah, sanggupkah kita untuk terus tetap berkata, aku dapat menghadapi segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena begini Bapak Ibu, meskipun kita sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tetapi saat masalah datang menghampiri kita, ternyata kita masih bisa merasa takut. Kita masih bisa tidak percaya. Sekalipun kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku mau bergantung kepada Tuhan. Tetapi saat iman diuji, seringkali kita juga gagal untuk percaya kepada Tuhan. Kita gagal untuk bergantung kepada Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk tidak hanya berfokus terhadap masalah yang dihadapi, tetapi mari bersama-sama kita melihat diri kita sebagai pengikut Tuhan Yesus yang diberi kuasa, diberi kemampuan untuk bisa melewati semuanya itu. Ingat bahwa kita memiliki roh Allah. Roh Allah ada di dalam diri kita yang akan terus menyertai kita dan memampukan setiap kita. Jadi jangan remehkan kuasa itu Bapak Ibu. Jangan remehkan kemampuan itu. Jangan padamkan roh yang ada di dalam diri kita. Tuhan memberikan semuanya itu bagi kita. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah kita juga sadar bahwa kita memiliki roh tersebut? Apakah kita sadar kita memiliki kuasa tersebut? Ada seorang pelatih sepak bola dan dia sharing dan mengatakan sesuai dengan pengalamannya menjadi seorang coach, dan dia mengatakan ada 4 tipe pemain sepak bola. Yang pertama, ada pemain yang memiliki kemampuan dan dia tahu sehingga dia mau memaksimalkannya. Tetapi juga ada pemain yang memiliki kemampuan tapi tidak mengetahuinya. Nah, sehingga ketika dia disuruh untuk melakukan ini, jadi ini, dia selalu nolak, aku nggak bisa. Nah, kemudian tipe yang ketiga, ada pemain yang tidak memiliki kemampuan dan dia tahu. Nah, dia sadar, kemudian dia mau belajar untuk memperbaiki diri.
Nah, terakhir yang keempat, ada pemain yang tidak memiliki kemampuan dan dia tidak tahu akan hal itu. Jadi dia merasa dia punya kemampuan dan dia sudah begitu pedenya. Nah, kalau misalnya hal ini ditarik dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kira-kira sejauh ini kita ada di mana nih Bapak Ibu? Saya berharap kita ada di posisi yang pertama ya, yaitu kita sebagai pengikut Tuhan, kita sudah memiliki kuasa kemampuan itu yang diberikan Tuhan dan harusnya juga kita sadar dan tahu akan hal ini. Walaupun kadang kita suka lupa, kadang kita tidak menyadari kekuatan ini sehingga kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, hanya mengandalkan hikmat kita sendiri sehingga ketika kesulitan hidup menghampiri, kemudian kita mulai menyerah dan semua menjadi berantakan. Tetapi sekali lagi kita diingatkan untuk tidak meremehkan roh Allah, tidak meremehkan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Karena ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Diberi kuasa, diberi roh Allah berarti Tuhan percaya dengan kita. Nah, menjadi orang kepercayaan ya sangat membanggakan bagi kita ya. Misalnya Pak Jokowi mempercayakan sesuatu bagi kita, saya rasa kita semua akan bangga menerima kepercayaan itu. Dan terlebih lagi menerima kepercayaan dari Tuhan. Tetapi juga kepercayaan itu disertai dengan tanggung jawab. Nah, sama halnya dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita juga harus mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkannya apakah kita sudah mempergunakan kepercayaan tersebut dengan baik atau tidak. Salah satu perang terbesar yang pernah terjadi di Amerika dan banyak nyawa melayang adalah perang saudara. Nah, ternyata karena meskipun mereka punya pasukan yang cukup banyak, tetapi ternyata jenderal yang bertugas bertanggung jawab di sana tidak berkompeten untuk memaksimalkan pasukannya yang ada pada saat itu. Nah, kemudian di dalam salah satu artikel yang ada, Presiden Abraham Lincoln itu menulis surat kepada si jenderal ini. Nah, pesannya cukup singkat, dia mengatakan begini. Maukah Anda meminjamkan pasukan ini kepada saya jika Anda tidak berniat menggunakannya? Suratnya biasa saja, tapi maknanya cukup keras menyindir si jenderal ini ya. Udah dikasih banyak pasukan, tapi kok gak dipergunakan dengan baik. Malah yang didapat kekalahan demi kekalahan. Kalau gak mau pakai, saya tarik lagi nih. Nah, kira-kira seperti itu bunyi. Terkadang juga saya berpikir Bapak Ibu dalam hidup saya, kira-kira Tuhan akan ngomong seperti itu enggak ya kepada saya? Kalau saya tidak memaksimalkan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi mungkin saja sih Tuhan tidak narik ya. Karena roh Allah tidak keluar masuk nih di dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya, apakah masih ada waktu? Kalau kita tidak mempergunakan waktu yang ada saat ini, nah apakah nanti ke depan masih ada waktunya atau tidak? Jangan-jangan udah telat dan lain sebagainya. Orang Yunani kuno itu menggambarkan momentum atau kesempatan itu seperti gambar ini ya. Nah, patungnya ini namanya dewa opportunity atau dewa kesempatan. Jadi rambutnya cuma di depan dan kemudian belakangnya itu botak. Nah, mereka punya filosofinya, mereka mengatakan bahwa hal ini mengelambangkan bahwa sebuah kesempatan hanya dapat diraih ketika kesempatan itu datang. Ya, hanya diraih ketika kesempatan itu datang. Tetapi setelah kesempatan itu pergi, maka tidak dapat lagi meraihnya. Jadi mereka menggambarkannya seperti kepala yang bagian belakangnya itu botak, tidak bisa lagi dipegang. Nah, mungkin ini juga jadi pelajaran berharga bagi kita Bapak Ibu untuk mempergunakan dengan baik apa yang Tuhan berikan kepada kita. Selagi masih ada waktunya, selagi masih ada kesempatan untuk itu, kenapa tidak kita mempergunakannya dengan baik. Karena sekali lagi tadi, kita adalah orang-orang yang telah diberikan kuasa oleh Tuhan. Dan inilah yang menjadi kabar baiknya bagi kita Bapak Ibu.
Yaitu kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita diberi kuasa, kita diberi kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu artinya bahwa juga Tuhan akan selalu hadir di dalam hidup ini. Di dalam setiap apapun yang terjadi, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan itulah yang akan memampukan kita, Tuhan yang akan menolong kita untuk tetap setia mengikut Dia. Nah, terakhir, satu resolusi yang bisa kita lakukan sepanjang 1 minggu ini, paling tidak, ya mari kita belajar untuk menggunakan kuasa atau kemampuan yang Tuhan berikan ini kepada kita. Yaitu kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Jika dulu saat ada masalah, saat ada tantangan, kita ngandalin diri kita sendiri. Tetapi mari sekarang belajar untuk menyerahkan semuanya kepada pimpinan Tuhan. Dan meskipun pimpinan Tuhan itu begitu sulit untuk kita ikuti, karena tidak sesuai dengan keinginan kita, mari 1 minggu ini kita mau mengikutinya. Karena sekali lagi, ada Roh Allah yang memampukan setiap kita. Jika kita diperhadapkan dengan situasi yang begitu sulit, jangan buru-buru ambil keputusan sendiri. Tetapi ajak Tuhan terlibat. Roh Allah pasti akan menuntun kita. Dan biarlah itu juga yang akan terus menuntun kita sepanjang tahun 2024 ini. Ingat, saya adalah orang yang diberi kuasa oleh Tuhan. Dan saya akan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya juga yakin dan percaya bahwa ketika kita setia berjalan bersama dengan Tuhan, maka berkat-berkat yang asalnya dari Tuhan juga akan selalu dengan setia menyertai kita semua. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus kekuatan di hidupku. Dari awal, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
Benar Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Dan semoga Engkau, Tuhan Allah damai sejahtera, yang akan terus memperlengkapi kami dengan segala yang baik untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Dan kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, setiap pujian penyembahan kami, setiap persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan. Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu, lipat kali ganda di dalam setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan. Tiba saatnya Tuhan, kami pulang ke tempat kami masing-masing dan kami akan membawa pulang berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjagamu dari segala yang jahat. Dia akan menjaga jiwamu. Tuhan akan menjaga kepergianmu dan kedatanganmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kamu sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Ya'ro Harefa untuk renungan firman Tuhannya yang telah memberkati dan menguatkan kita semuanya. Dan untuk seluruh rekan saya, all team GCC Purwokerto, Anda semuanya luar biasa. Salam kompak selalu ya guys. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia dalam memberikan persembahan sehingga program Gracia Community Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sudah lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhan sudah lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.